Kita mau bahas salah satu anjing pintar. Dari mana, Bang? Dari Jawa. Dari Jawa. Ya ini kayak ada silangan sama serigala lah. Aku sempat nanya-nanya kan sama pacar gitu. Oke. Gimana nih anjingnya, bagusnya ini long hair, Hitam putih. ya. Hai teman-teman, selamat welcome to Exopedo TV. Kali ini kita mendapat kesempatan untuk berkunjung di salah satu sahabat saya, teman main musik saya. Oke. Jadi mungkin teman-teman udah lihat dari video pertama kita di awal tadi, kita mau bahas salah satu anjing pintar yang notabene biasanya anjing ini nakal. Ya, jadi kita bareng sama Bro Franz Bobby Rizky S. Franz Bobby Rizky S dari mana, Bang? Dari Jawa. Dari Jawa. Jadi teman saya ini kebetulan apa ya? Breed atau pacak ya, Bob ya, untuk anjing. Ya baru-baru lah. Tapi anjingnya keren-keren teman-teman. Nanti kita bakal ada anjing lain yang bakal kita shoot. Pertama kita akan fokus ke anjing ini. Jadi ini adalah jenis Siberian Husky. Badannya besar, mungkin teman-teman kira ini akan dibilang malamut, tapi ini Siberian Husky teman-teman. Nanti lebih detailnya akan jelaskan sama sahabat saya Bobby. Coba Bob, kamu jabarin dulu tentang si anjing ini. Anjing apa nih? Siberian. Anjing tanah. Anjing ini kak, gimana? Oke, jadi Siberian Husky ini kan dikenal, kalau silsilahnya kita lihat kan, kita tahu sendiri banyak di film juga. Ada tuh kayak penarik kereta kayak gitu kan di salju-salju. Jadi emang notabene anjing ini emang anjing pekerja, dimana pekerja buat penarik kereta beban itu di salju. Jadi dia ini kayak ada silangan sama serigala lah. Kalau dibilangnya, kalau aku baca-baca gitu ya, kebanyakan ada silangan dari serigala juga di Asia Timur Laut lah, daerah apa gitu namanya, ada suku apa gitu namanya. Dia kayak pakai anjing ini buat gitu, pakai cara dia kerja. Jadi ngantar misalkan ada barang ini ke kota ini, dia antar gitu. Kalau di sana tuh gitu. Pokoknya pekerja lah. Anjing pekerja lah ya, anjing pekerja. Working dog, teman-teman. Jadi penarik kereta sih. Penarik kereta. Berarti dia bukan nggak bisa dibilang juga masuk guard dog ya, penjaga, apa bisa? Enggak sih, nggak bisa dia. Karena dia sifatnya itu independen ya. Dia kayak punya, nggak kayak anjing lain lah. Ada yang one man one dog gitu kan. Dia nempel sama ini sama apa namanya? Sama tuannya aja. Kalau dia enggak. Kalau dia lebih independen, kayak punya dunia sendiri. Benar. Jadi makanya kenapa Husky itu dibilang banyakan nakal kayak gitu. Ternyata memang dari sononya udah kayak gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Tapi geng, si Husky ini pintar. Jadi kenapa saya mau liput ini Husky-nya si Bobby? Karena pertama kali saya lihat Husky dikasih arahan mau nurut. Contoh ya kayak sit, terus leave it, makanan jangan dimakan. Obedient dasar sih. Ini bisa gitu, dan dia ketika si Bobby ngomong jangan seperti ini atau asal kesini, dia nurut teman-teman, dan dia nggak ketakilan. Itu uniknya dia yang mau saya tanyakan ke si Bobby gitu. Nah, si Acel ini umur udah berapa cuy? Dia April ini 2 tahun. Pas 2 tahun, 12 April ini. Kemarin. 2 tahun udah segede gini cuy. Ini babynya import atau gimana? Enggak, ini lokal, tapi dia sambung. Dia sambung. Nah, ini sambung teman-teman, atau bersertifikat. Jadi keturunannya itu jelas teman-teman. Sombong amat. Nah, nanti kita bakal kasih lihat sertifikatnya seperti apa ya. Terus kalau Acel ini kan kita lihat dari body memang bagus ya. Apa pemilihan anjing supaya dapat body sebagus ini, apakah anjing itu sama semua Husky seperti ini apa beda? Nah, jadi dulu gini kan. Dulu aku cuman sembarangan aja kan suka anjing, ini juga pup. Dexter itu pup, tapi mix lah gitu. Aku pengen punya anjing yang bagus gitu. Ya bukan, si Dexter ini bukan jelek ya, cuman pengen aja yang gagah, yang besar gitu. Aku lihat-lihat di FB, ada di grup, ada yang jual kayak Siberian Husky. Wah,
ini ada anjing nih, keren banget gitu. Aku sempat nanya-nanya kan sama pacar gitu. Gimana nih anjingnya, bagusnya gini-gini. Aku tanya harganya, wah lumayan gitu kan. Iya. Lumayan. Pertama beli anjing segitu lumayan kan gitu. Habis itu aku kontak-kontak, akhirnya waktu ada rezeki juga, aku belilah dia gitu. Tapi saudaranya gini semua? Gede gitu apa acolnya yang gede? Russell ini bapaknya long hair. Jadi ada husky ini ada banyak bulu ya. Ada yang woolly, ada yang long hair, ada yang short hair, ada yang semi. Kalau dia ini masuknya semi biasanya. Oke. Semi itu. Jadi bapaknya dia tuh kalau nggak salah warna hitam, long hair. Hitam putih? Ya hitam putih. Oh, long hair. Keren. Terus induknya hitam juga, tapi bulu normal. Makanya short hair. Ya. Oke. Keluarnya dia 3 bersaudara kayaknya. Hitam coklat ya. Berarti tar dulu. Kalau ini kan ada kelas long hairnya. Berarti apa ini bisa dibilang Malamut juga ada kelasnya seperti ini? Malamut ada juga long hair sama short hair kalau nggak salah. Iya, ada. Oke. Berarti bisa gembrong aslinya dia nih ya? Bisa. Bisa tebal sampai bawah gitu ya? Ada yang long hair gitu. Kita kira husky itu memang seperti ini adanya gitu. Ternyata ada juga yang tipikal long hair teman-teman. Kalau woolly itu gimana? Kalau woolly itu lebih ke long hair, cuman dia lebih kayak domba atau nggak? Kayak kembang gitu. Kalau di luar tuh namanya woolly gitu. Oke. Dan kalau Acel sendiri nih Bob, untuk pakannya dia sendiri nih, ini khusus pakan itu apakah itu bisa dipakai untuk semua husky? Karena kita tahu mamalia itu, apalagi mamalia jenis anjing, kucing, dia kalau misalkan dikasih makanan baru pasti ngecret ya, kayak gitu. Nah, si Acel ini dia khusus nggak makanannya? Apakah makanan itu juga bisa dipakai husky lain? Apa tetap ada proses adaptasi makanan? Nah, jadi gini, simpel aja sih. Sama kayak manusia lah, cocok-cocokan. Ada yang misalkan dog food kibble, ada yang mahal tapi dia nggak cocok, ada yang murah tapi dia cocok. Kita lihat dari cocok nggak cocoknya dari segi ya kayak bisa dibilang tadi kayak diare gitu, diare menerus gitu. Bisa juga misalkan makannya nih 500 gram, 300 gram lah. Jadi pupnya tuh melebihi itu. Nah itu nggak cocok juga. Jadi misalnya daya serapnya kurang, jadi nggak cocok. Yang bagus itu dia misalkan makannya 5, keluarnya 2 atau 3, nah, itu ada keserap gitu. Dan juga nggak. Iya. Apa fesesnya ya namanya? Feses. Pupnya tuh ya dibilang keras banget enggak, lembek banget enggak, tapi nggak lengket gitu lah. Jadi kayak pup padat lah ya. Tapi nggak padat banget juga ya. Gitu, dan ya nggak diare, nggak mencret lah. Oke. Nah ini pertanyaannya gini sih. Gimana cara memilih husky yang proporsional? Jadi mungkin teman-teman nanti yang akan nonton ini penasaran nih, aku juga pengen nih husky tapi bingung nih, husky itu cara milihnya gimana? Itu pertanyaan paling dasar bagi orang-orang yang mengkip nih. Apa yang perlu dilihat dari husky itu, Bu? Kalau husky sendiri, jadi jangan gini ya. Jangan jadi patokan. Ini kan gambarannya si Bobby. Aku husky pengen yang gede. Nah, kalau gede mending milih Malamut gitu. Jadi ada 2, Malamut sama husky itu beda jauh. Kalau husky itu lebih kecil, Malamut itu lebih besar. Jadi ada juga yang ya breeder mungkin ada yang misalkan penghobi, mereka nggak mikirin gini, mereka silang bisa juga, tapi nggak salah juga. Tapi nggak bisa disambungin. Jadinya bisa jadi Malamut kecilan, husky gedean gitu jadinya. Jadi juga dari misalkan anatomi husky sendiri, yang mata penghobi saya, pemikiran gembel saya lah gitu. Sombong amat. Kita lihat dari berdirinya dari misalkan up. Nah, kita lihat dari misalkan berdirinya. Wah, kita ayo sini berdiri nanti kita main lagi. Dari berdirinya, dari sikuan kaki ininya, kita lihat misalkan simetri lurus, misalkan ke depan tuh lurus gitu. Kalau misalkan dipakai buat show ya, misalkan cari perfect banget lah. Kalau aku jujur sih, kalau Acel ini kan aku nggak tujuannya nggak ke show gitu. Kalau show beda lagi kan gitu. Kalau ya cuman hobi lah gitu. Aku juga baru tahu juga setelah
punya dia gitu. Akhirnya belajar ya Bob ya. Belajar Oh, juga. seperti Jadi apa. anatominya gitu. Bisa lihat di Google juga sih banyak. Dari muka, cari muka ada bentuk segitiga gitu. Nah, kuping naiknya nggak ke samping, nggak ke sini, harus lurus ya, harus lurus gitu. Oke. Habis itu dari banyak sih ya faktor kayak bulu juga. Bulu, habis itu mata. Kalau mata asli itu ada banyak. Oke. Jadi jangan bilang ada Mata biasa biru aja, biru aja Ah. biru aja gitu. Banyak tapi ciri khasnya asli kan biru. Biru. Gitu. Lain sama kalau Malamo tuh almond aja, almond atau nggak hitam kalau Malamo. Iya. Kalau asli itu biru. Banyak loh asli, ada yang coklat, ada Oke. yang Flip flop juga. flip flop. Flip flop itu beda matanya. Satunya biru, satunya kuning bisa gitu. Jadi itu bukan cacat, emang ada. Memang ada seperti Iya. itu. Oke. Kembali lagi sih, misalkan kita milih pengen yang flip flop biar unik, kembali lagi penghobinya, aku suka yang unik atau enggak gitu. Kalau aku sih lebih suka yang normal, ya matanya sama Memang, gitu. Memang benar-benar keren. Keren aja kelihatan Nah, gitu. terus ciri-ciri nih Bob untuk husky yang pernah kamu alami sih, sakitnya dia itu kayak apa? Husky. Kalau husky yang pernah aku alamin ya, yang pertama itu dari makannya. Nah, aku mau lanjutin yang tadi nih. Dari makannya dia. Aku pernah dia ngasih dia raw food. Raw food tuh makanan mentah. Ya, Oke. makanan mentah. Sama kibal tuh dog food. Oke. Dog food kering itu. Nah. Aku pernah ngasih kedua-duanya itu karena dia waktu ini dia yang merasa bosan juga. Oke. Nah, bosan juga. Aku ganti raw food. Habis itu pakai raw food. Nah, jadi jeleknya gini. Kalau pakai kibal itu aman. Jadi kering dan bersih lah istilahnya dari pabrikan itu. Kalau misalkan raw food itu kan mentah, kita nggak tahu olahannya bersih atau enggak. Iya. Kadang-kadang kalau lagi cocok-cocoknya bagus nih pupnya, kadang-kadang kalau lagi ini cacingan jatuhnya gitu. Jadi nah, kalau raw food itu harus standby terus obat cacing sih setiap sebulan sekali. Ya. Rutin berarti sebulan sekali dia pasti obat cacing. Ya. Oke. Gitu. Raw food itu ada gini lah, ada prosesnya kalau kita mau ngasih makan raw food ya. Jadi raw food itu misalkan daging sapi nih, jangan sapi nih. Misalkan daging sapi, itu daging sapi potong, dibersihkan, itu nggak boleh langsung kasih. Oke. Jadi kita simpan di freezer dulu biar membeku 3 hari. Oke. Itu biar kumannya hilang gitu. Itu sih katanya. Oh, Ya aku oke. sharing dari teman-teman ya gitu. Habis itu dicampur sama sayur-sayuran juga kayak wortel, nah lain sebagainya, brokoli gitu. Itu kita kasih mix, jadi kasih gini. Tapi jangan juga gini. Kalau raw food itu ada yang kasih daging aja, itu salah. Kalau raw food, kalau anjing ini sendiri, dia itu harus lengkap. Kalau raw food itu sama hati, limpa, nah gitu kayak gimana lah, kayak dia memburu gitu. Iya. Tetap pada hakikatnya dia di alam seperti apa itu juga yang dikasih. Darah, ya, otak gitu, mata. Tapi kalau misalkan kita ngasih daging aja, oke lah, oke. Tapi kalau sebenarnya dia notabene dasarnya raw food itu salah. Kalau kita ngasih cuma daging ini aja, hati ini aja, salah. Iya. Jadi harus lengkap. Jadi ya lumayan juga kosnya gitu. Tapi sesuai teman-teman. Kalau kalian ingin punya sesuatu yang berkualitas, kosnya juga harus lebih dalam gitu teman-teman. Ya seperti apa yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Nah terus kalau raw food nih cuy, kalau husky kan mungkin teman-teman nih bakal ada nih fase di mana mungkin pendanaan kurang. Nah itu tuh pasti ada pendanaan kurang. Apakah makanan raw food itu bisa diganti dengan daging mentah? Contohnya ayam, sayap ayam langsung dikasih atau mungkin daging lain. Apa khusus cuma sapi aja dia bagusnya untuk badannya supaya padat? Nah, jadi kalau saya sapi sih, karena kalau anjing itu kebanyakan yang alergi protein. Yang biasanya dari protein ini pengalaman saya itu dari ayam. Nah, jadi ayam tuh lebih proteinnya lebih buat misalkan bisa bikin alergi gitu lah. Jadi aku oke sih, ada yang anjing kasih ayam oke aja, tapi ada anjingku, aku punya anjing pug Dexter itu. Pug itu dia kasih ayam udah langsung gatal. Kalau dia nggak, dia kuat. Ya, jadi ya aku mengurangi resiko itulah dari anjingku yang lain gitu. Iya. Dan gatal itu nular nggak sih? Apa dia cuma di badannya dia karena makan salah? Nah, gatal itu kalau alergi sih nggak nular. Kalau lain, kalau demodek, kalau gitu kayak misalkan penyakit kulit lainnya itu bisa nular. Oke, I see. Terus itu sih dari kalau penyakit mencret atau apa pernah? Nah, itu satu lagi husky yang paling sering itu mencret. Kalau ganti makanan ke A atau B itu pasti. Nah, itu berapa lama biasanya?
ya kurang lebih kalau aku dia kalau nggak cocok misalkan aku beli nih makanan kan yang 5 kilo, aku nyobaan 5 kilo. Kalau misalkan nggak cocok, nggak mungkin kalau aku buang gitu kan, aku pasti pakai aku nunggu. Kalau dia seminggu masih mencet itu berarti udah nggak cocok. Oke, langsung segera diganti ya Bob ya? Iya, ganti aja sih. Ini keren sih teman-teman. Jadi nanti kita bakal kasih tahu nih teman-teman video pintarannya si Acel teman-teman. Jadi teman-teman juga nanti bakal kita juga sharing gimana proses melatih si husky ini basicnya sampai si husky ini bisa mendapatkan kepintaran seperti itu, kecerdasan. Makanya saya bilang yang saya pikirin dulu bahwa husky itu petakilan. Banyak kasus beberapa teman husky-nya tuh yang jadi dia lompat paling sering bilang lompat tembok, dan mereka bilang aku nggak kuat di husky itu nakal, tapi ini enggak cuy, ini beda gitu. Satu lagi nih, husky itu paling pintar kabur Ya, di kandang. ya, Pengurusum juga sama. Kalau jadi pernah nih aku sering misalnya dia tinggal kerja misalnya di kamar. Kadang dia kalau lagi pinter nih nggak ngapa-ngapain, lagi sengklek kabel lagi. Iya, nggak pinter 100%. Dia diem gini aja. Ada juga nakalnya. Berapa rusak Bob dalam? Banyak, charger sampai 3, lumayan kan? Sedangmu udah banyak rusak. Kalau kenal nggak dia? Oh enggak, sedang. Kayak dia tuh apa ya? Trikaan, nah gitu. Keset, apa? Iya. Keren. Beras. Dia pernah makan beras. Aku beli beras 5 kilo, kita cuma 2 kilo. Dia 3 hari. Diapain? Dimakan. Tinggal kerja. Dia 3 hari ngengenya beras loh. Itu ada beras-berasnya. Iya. Anjir. Oh iya teman-teman, jadi Bobby ini juga biasanya menerima jasa pacak teman-teman. Jadi untuk teman-teman di Bali biasanya bingung nih, teman-teman punya betina bingung di mana untuk ngawinin jantan, nyari jantan ya maksudnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nanti bisa langsung hubungin ke Instagram Bobby di mana Bob? Apa nama IG? IG-nya aku Iya. @tentang kini. Nah, nama IG-nya @tentang Kalau kini. ini dia Russell the Husky. Nah, nama IG-nya dia ini punya IG geng, namanya Russell the Husky. Kalau ownernya @tentang kini. Jadi teman-teman nanti bisa langsung DM ke Instagramnya Bobby khusus wilayah Bali. Mungkin sementara wilayah Bali ya. Yo. Kalau berangkat lain lagi. Jadi wilayah Bali itu teman-teman dijabani pasti nanti gimana di belakang jalur sama Bobby. Gitu. Ya. Bisa lah. Jalan. Tapi teman-teman dari video ini aja udah bakal ngelihat anaknya seperti apa. Nanti kalau mau stambung bisa langsung diurus sama Bro Bobby gitu. Keren sih ini stambung, nanti kita bakal bahas anjing lain. Mungkin teman-teman bakal dengar suara anjing gonggong. Itu dari beberapa anjing show lah, anjing show-nya si Bobby yang keren habis nanti. Masih belajar mau. Ya. Tapi udah keren sih, aku bilang belajar seukurannya udah keren teman-teman. Dan kosnya tidak murah. Sombong amat. Harga anjing yang ada di sini. Gitu teman-teman, sekarang kita mau kita mau lihat kepintaran si Husky. Oke teman-teman, pantengin terus channel ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video terbaru dari kita. Yuk.